minal ma'i kulla syai'in hayy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan likas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-mukarramin, para guru, orang tua, bil khusus murabbi kita Kiai Haji Ferry Nur mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumi. Bapak Haji Andang, Ustadz Huda, segenap panitia dan ikhwah fillah jamaah Ngariung, warga kampung sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita siang ini berada di tempat yang indah, alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tidak mungkin manusia bisa mencipta seperti ini. Memang kita menanam, menebar benih, menjaga, memelihara dari hama. Tapi tidak ada kemampuan siapapun untuk menumbuhkan, menjadikan pepohonan berbunga lalu berbuah. Tugas kita adalah menanam dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Tapi yang menumbuhkan dan sampai tumbuhan itu bisa menghasilkan bunga yang indah dan buah-buahan adalah Allah. Buktinya, satu pohon yang sama tapi buahnya bisa rasa berbeda. Namanya sama tapi jenisnya bisa berbeda. Semua Allah ciptakan sedemikian indahnya, sehingga ketika kita merenungi apa yang Allah ciptakan, pasti kita akan mendapatkan jawaban, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Pasti ada maksud dan pasti ada hikmah. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini mengundang hikmah-hikmah dari Allah, sehingga kita semakin menguatkan dan mengokohkan iman kita di hadapan Allah. Lalu Allah ridai kita dan Allah pilih kita menjadi hamba-hamba yang selamat dunia akhirat. Kita baca 3 kali bersama kalimat keridhaan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca ini 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, maka insya Allah dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Semoga keridhaan Allah untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan untuk kita semuanya. Dan kita rindukan perjumpaan dengannya, kita rindukan syafaatnya, sehingga bersama kita nikmati keridhaan Allah bersama kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni ya Rasulullah, salawatullah alaika. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat, saya lupa apakah tahun 96 atau 97, saya pernah ikut program Sindi. Sindi itu studi intensif Islam dasar yang diselenggarakan oleh mahasiswa UNAS, Universitas Nasional Jakarta. Saya waktu itu utusan dari sekarang UIN, dulu IAIN, ya, dari UIN Jakarta, ikut bergabung dengan mahasiswa dari UNAS, dan ternyata mentornya, murabbinya adalah abang kita, guru kita, Kiai Haji Ferry Nur. Nah, iya. Beliau udah lupa ya mungkin belum kenal saya kan, tapi saya kenal beliau. Ya, waktu itu maaf, namanya di IAIN kan sempat ada kata-kata dulu, ya, tapi ini jangan diviralkan ya. Dulu ada istilah ingkar Allah, ingkar Nabi gitu. Dulu tuduhannya kan begitu. Wah, kita masuk ke studi intensif itu, wah, teman-teman saya agak kelabakan juga. Gara-gara apa? Nggak boleh ngerokok. Tapi alhamdulillah jamaah Ngalimu mah nggak ada yang merokok. Ya, Masya Allah di sini. Iya, saya ikut sama beliau, dan salah satu narasumber program Sindi itu adalah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tapi qadarullah beliau nggak datang karena ada hal lain. Yang datang waktu itu almarhum Kiai Haji Burhanuddin Marzuki, pimpinan Pondok Qatrun Nada. Ya, saya masih ingat dan saya merasakan alam tersendiri mengikuti kegiatan itu, betapa nilai-nilai keislaman ditanamkan. Ya alhamdulillah Bang Ferry, mudah-mudahan menjadi barokah dan ilmu yang manfaat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan tafakkur alam ini, kita ini adalah menjalankan ketaatan sebagai hamba. Tadi saya bacakan ayatnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, 191, dan ayat ini sering dibaca oleh Rasulullah kalau beliau bangun malam untuk tahajud. Buat Rasulullah wajib tahajud, buat kita umatnya sunnah. Karena kalau wajib ya tambah repot urusan. Ya, ini tahajud adalah kewajiban untuk Nabi. Ya. Dan Nabi bangun malam itu biasanya beliau memandang langit dulu. Memandang langit. Ya, makanya bagus juga kalau rumah yang di belakangnya punya ruang, apa istilahnya? Bukan. Ya pokoknya yang langsung bisa melihat langit gitu. Ya, void. Ya. Ya. Atau juga ada yang memang orang punya rumah atapnya langsung langit. Temboknya udah segala macam. Nah ini Rasulullah baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah untuk ulul albab. Nah, siapa yang disebut dengan ulul albab ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, adalah mereka
yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Murabi kita Al-Maghfurlah Kiai Arifin sering nyebut dulu istilahnya di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ya, majlis zikir kita itu bukan hanya di Sentul. Cilember menjadi majlis zikir kita. Bukan hanya di Hamparan saja ada. Ini apa namanya? Saung. Ya, saung ini harus menjadi majlis zikir. Alam ini menjadi majlis zikir. Artinya zikir kita adalah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Nanti sore misalnya sudah direncanakan ke Curug. Wah, Curug harus menjadi tempat kita berzikir juga. Zikir ini bukan hanya terikat oleh ruang, tidak boleh terikat hanya oleh waktu. Seorang zakir, seorang pezikir sejati adalah dia jadikan alam ini tempat berzikir kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini kan kalau keluarga besar Ad-Dikra ahli zikir semua ini. Udah nggak usah ditanya berapa banyak zikirnya. Jangan ditanya. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan senang dia berzikir, dalam keadaan susah apalagi mestinya dia lebih banyak berzikir. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang disebut dengan ulul albab itu adalah orang yang tafakkur. Nah, ini tafakkur alam kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita tidak nyampe kalau mikirin Allah. Gak nyampe mikirin Allah. Kita mikirin tentang diri kita saja, manusia makhluk ciptaan Allah, kadang juga belum sampai, apalagi memikirkan Sang Pencipta. Tapi untuk mengenali Allah, jalan ma'rifatullah itu dengan apa? Dengan memikirkan alam ciptaannya. Wa yatafakkaruna fi khalqi, memikirkan, merenungkan, ya, memuhasabahkan tentang apa? Tentang khalqi, ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, merenungi, memikirkan tentang apa? Tafakkur langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Kan sebenarnya secara pemikiran kita lihat tomat saja. Sebelah mana pohon tomat? Itu depan apa itu? Cabe ya. Pohon cabe nanamnya kan biji ya. Biji yang kecil. Biji-bijian ditaruh. Kok dia kemudian bisa tumbuh? Baru naruh biji kopi jadi kopi yang tumbuh. Ngomong cabai kenapa jadi kopi? Inilah renungan kita ini ya. Ngomong cabai aja bisa kopi. Iya. Iya, alhamdulillah, jazakumullah. Berarti sudah saling memahami. Ya, jadi nanam biji cabai, biji yang ditanam, dikasih pupuk, ada airnya, kok bisa ada batang kemudian tumbuh? Ikut terlibat nggak kita menumbuhkan menjadi batang? Enggak kan? Sampai batang itu kemudian dia bercabang. Ada daunnya. Nanti lama-lama tumbuh cabai. Ini Allahu Akbar, dahsyat sekali. Allah bilang, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi memandang langit, memandang bumi dan segala apa yang ada di sana. Inilah kerjaan ulul albab. Dan nanti akan ketemu Allah dia di situ. Makanya jangan dikira ahli surga itu adalah hanya mereka yang ada di dalam masjid. Bukan hanya mereka yang ada di aktivitas-aktivitas seperti pengajian saja, tapi bagaimana? Bahkan Rasulullah pernah menyebut al-fallah, petani itu kerjaan yang terbaik itu apa? Bertani. Ini konteksnya nanti bisa berbeda-beda ya. Bertani adalah kerjaan yang terbaik. Kenapa? Insya Allah nggak ada curang, nggak ada nipu. Nah, misalnya dia harus jujur dan dia pakai apa? Pakai air. Airnya Allah berikan lewat sungai. Dia ambil dari dalam tanah. Kemudian apalagi dia pakai sinar matahari. Ini kan kerjaan kejujuran di hadapan Allah. Dan harusnya petani nggak usah pakai iri. Petani itu pakai pupuk gitu.
Ya, urea ya, dulu ada urea ya, bukan jadi iria nggak boleh. Nah, inilah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nanti memikirkan apapun alam ciptaan Allah, kalau mikirnya benar, pikirannya jernih, dia pasti ketemu Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pasti ujung-ujungnya dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nanti kita merenung, lihat tumbuh-tumbuhan, nggak semuanya mungkin bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi ternyata ada rahasia Allah mengapa tumbuhan itu tumbuh. Ada makhluk Allah yang bisa menikmatinya. Ada makhluk Allah yang disiapkan oleh Allah, itu rezekinya. Manusia menyiapkannya. Manusia kan nggak makan rumput-rumputan. Tapi ternyata manusia menanamnya. Untuk siapa? Manusia berbagi kepada binatang. Sapi, kambing, dan lainnya. Kemudian apa? Kambing pun berterima kasih kepada manusia. Manusia memberi makan kepada kambing, kepada sapi. Manusia diberi susu. Susu kambing, susu sapi. Dan kita nyusu dengan itu. Makanya nggak boleh manusia nikah sama kambing, sama sapi, karena masih ada saudara sesusuan. Saudara sesusuan ya namanya. Nah ini akhirnya ada keterkaitan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah merenung setiap malam, beliau bangun memandang dulu langit-langit, kemudian menyatakan, membacakan ayat ini sebagai pernyataan keagungan Allah, sebagai makna dari tauhid la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan langit. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Naba, nah, ini kan saya yakin wajah-wajahnya ini kan satu hari satu juz ya sudah di Kampung Sunnah. One day one juz, Masya Allah, saya ikuti terus itu, lihat itunya ya. Berarti insya Allah ya sekali duduk satu juz, dua juz insya Allah lewat. Iya, ini kan Quran sih insya Allah udah di luar kepala semua ini ya. Kalau surat An-Naba sih insya Allah udah lewat semua. Ayo kita baca bareng-bareng sampai menemukan bahwa tentang langit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Tuh kan hafal semua udah. Coba masing-masing sendiri-sendiri. Masya Allah. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ada waktu, boleh? Boleh ya? Oh sampai sore. Iya, setelah siang memang sore. Baik, ayat ini menjadi perenungan buat kita. Ya. An-Naba. Dulu orang-orang musyrikin bilang, mana mungkin orang-orang yang sudah nggak ada bisa diadain lagi. An-Naba, berita besar. Amma yatasaalun, mereka nanya-nanya tentang An-Naba, berita besar. Yaitu apakah bisa Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati?
Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih tentang itu. Dijawab oleh Allah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Allah memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik ini. Kalla saya'lamun, pasti kalian akan tahu. Alam naj'alil arda mihada. Yang pertama, kami jadikan bumi terbentang. Kita ini gak pernah bikin tanah. Yang ada ngukur tanah, ya. Dan iblis saja sombong dulu. Kata iblis, akunya lebih baik dari Adam. Adam dari api, aku dari tanah. Tanah kan ya api lebih baik, kata iblis. Padahal sampai hari ini mana ada harga tanah turun. Harga naik terus itu tanah, nggak ada cerita turun. Berarti kan keren tanah. Jadi keren dong manusia dari tanah. Kerennya di mana? Karena ada yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Kita nggak bikin bumi, tapi bumi dibentangkan oleh Allah. Dari tadi kita mulai dari jalan raya Ciawi, Cianjur itu, kita masuk ke dalam melihat alam ciptaan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sentul aja udah indah. Ya, tempat terindah di muka bumi kan Sentul. Menurut kita. Ya kan? Sentul itu sudah cukup indah. Ya, apalagi setelah dibersihkan sampah-sampahnya itu. Wow, Ustadz Ferry terjun langsung kemarin. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keistiqomahan amal soleh kita ya. Nanti kita terus berjuang lagi. Itu indah, Sentul aja indah. Kita lihat lagi tadi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ternyata ada tanjakan, turunan, lihat ke kanan, indah. Bangunan-bangunan pun tertata dengan rapi. Ada pesantren, ada masjid, Masya Allah. Alam naj'alil arda mihada. Buminya telah dibentangkan oleh Allah. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian wal jibala autada. Kan lebih luas bumi apa lebih luas laut di dunia ini? Lautan. Bumi dihamparkan oleh Allah. Pegunungan ada. Bumi ini tidak digoncangkan serta-merta oleh Allah karena diberikan kekuatan. Wal jibala autada. Pasak-pasak bumi itu adalah gunung. Penopang-penopang bumi ini adalah gunung. Dia menjadi kekuatan. Maka seimbang, gak bergetar. Kecuali dalam saat-saat tertentu. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, kata Allah. Makanya kata Pak RW tadi, kadang-kadang kita harus ada suasana menyenangkan. Lepas dari rutinitas kita. Sementara gimana? Ya datang ke suatu tempat yang kata beliau nggak ada sinyal. Sehingga nyonya susah nyarinya. Catat. Saya dapat ilmu dari Pak RW tadi di jalan. Itu baru sebentar berjalan, apalagi lama sama beliau. Ya, mungkin makin banyak ilmunya keluar. Ya. Waja'alna Allah cipta wa khalaqnakum, kalian aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, azwaja, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Semua berpasangan, sampai binatang pun berpasangan, semua berpasangan. Untuk apa? Kelestarian. Kita ada manusia sampai hari ini kita disebut dengan Bani Adam karena dulu Nabi Adam dengan ibunda Hawa punya keturunan. Selanjutnya Allah ciptakan semua manusia, ada laki, ada perempuan, terus beranak pinak sampai dengan hari kiamat nanti. Dijaga kelestariannya karena ada pasangan. Hewan demikian. Semua diciptakan berpasangan oleh Allah. Kemudian ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Allah ciptakan istirahat kita itu dengan tidur. Sejago-jagonya Bang Faisal karate, ban berapa ini? Ban apa udah? Oh, dan 4 dan. Ya. Itu tadi beliau bilang boleh jadi di luar ban 4 dan 4. Di rumah meong. Masya Allah. Tuh kan. Ya artinya apa? Siapa sih yang bisa lawan ngantuk gitu? Jadi nggak ada hubungannya sama itu. Nggak ada, bukan. Artinya sejago-jagonya orang, sehebat-hebatnya orang, segagah-gagahnya orang perlu tidur juga kan. Ya waja'alna naumakum subata.
Dan istirahat yang paling pol itu sebenarnya tidur. Ya, sehat, menyehatkan. Maka jangan juga kita meremehkan urusan tidur, tapi kebablasan tidur nggak baik juga. Baik, waja'alna naumakum subata, waja'alna laila libasa. Allah ciptakan malam sebagai selimut buat kita, pakaian buat kita. Dan Allah jadikan siang kita untuk apa? Ma'asya, mencari penghidupan buat kita. Waja'alna al-laila libasa waja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Gak bisa kita bikin apa yang Allah bikin. Ini bikin tempat sekecil ini saja mesti ada penopang-penopang, tiang-tiangnya. Mesti dikokohkan dengan apa? Dengan pondasi-pondasinya, diikat supaya tidak hancur. Tapi lihat bagaimana Allah menjadikan langit. Allah jadikan 7 lapis langit tanpa tiang. Kita sampai langit-langit aja belum. Langit-langit. Apalagi langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Bukankah Rasulullah SAW telah melewati 7 lapis langit? Bahkan ke Sidratul Muntaha ketika peristiwa Mi'raj, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Cukup kita memandang ke atas saja di siang hari ketika memandang langit, kita sudah menyatakan Allah, Allah, subhanallah, 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 masya Allah, la quwata illa billah. Kenapa? Langit Allah ciptakan nggak pakai tuang, nggak pakai tiang, seluas itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi renungan buat kita semuanya. Kemudian kita diingatkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, ya insya Allah juga sudah hafal semua surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Nah, itu gampang, ngapalnya nggak pakai 1 menit. Surat Al-Kahfi. Jadi hafal surat Al-Kahfi? Insya Allah gitu. Jadi kalau ditanya hafal surat Al-Kahfi. Nah, baik. Dalam surah Al-Kahfi kan diingatkan ada cerita 2 orang ya, yang diberi nikmat oleh Allah. Yang satu kebunnya luas sekali, punya ada sungainya yang mengalir, ada kebun, tumbuh-tumbuhannya bagus, tapi sayang dia sombong. Ya, dia sombong, bahkan mengatakan ini nanti pokoknya kekayaannya akan sampai keturunan-keturunannya. Yang satu lagi biasa-biasa saja, tapi dia baik sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia sadar betul semua adalah pemberian dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah penyesalan bagi orang yang sombong. Ternyata hasil kebunnya, pertaniannya itu hancur, habis, hilang. Nah, apa yang diingatkan oleh petani tadi yang biasa saja? Allah mengingatkan juga kepada kita, kalau masuk kebun, bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Semua kehendak Allah kok. La quwata illa billah, kita nggak punya kekuatan. Artinya Allah titipkan kekuatan kita berbeda dengan kekuatan Allah, dan kekuatan kita terbatas. Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan di tangan, seberapa kuat tangan ini mengangkat barang, seberapa kuat tangan ini mencangkul tanah, seberapa kuat tangan ini. Tangan tidak bisa berdiri sendirian. Dia juga harus ditopang oleh kaki. Bagaimana jika kaki sudah mulai melemah, mungkin tangan pun pada akhirnya akan juga ikut melemah. Kakinya kuat, tangannya kuat, tapi pandangan matanya sudah mulai kabur. Kecuali warna merah dan biru, insya Allah nggak bakalan luntur. Tahu dia mana nolnya yang banyak, mana nol yang dikit. Mata kita mungkin sudah mulai kabur juga. Mulai ada pengurangan-pengurangan, andai orang mengatakan fisiknya adalah fisik yang kuat. Jangan lupa la quwata illa billah. Apalagi kelemahan manusia, dia hanya kalau bicara tentang pertanian, tumbuh-tumbuhan, dia menanam, dia memelihara, dia menyirami, dan itu terbatas. Tapi Allah lah yang menumbuhkan dan Allah lah yang memberi manfaat.
Corona ini kan banyak mengingatkan kepada kita, ternyata tumbuh-tumbuhan yang kemarin dianggap biasa saja, ternyata hasilnya jelas. Campur ini, ramuan itu, ternyata bagus buat tubuh kita. Mungkin selama ini kita nggak terlalu peduli dengan hal-hal itu. Menunjukkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jangan lupa bandrek Umi Alam. Pesan sponsor ini, pulang dibawain kayaknya. Iya. Artinya apa? Artinya ya kawan yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Allah menyadarkan kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah. Maka kalau lagi lewat lihat pohon, lihat tumbuhan, Masya Allah, la quwata illa billah. Terbatas usaha kita. Allah titipkan memang usaha dan tenaga, tapi terbatas. Kekuasaan Allah tidak terbatas, kekuatan Allah tidak terbatas. Sampai yang sudah mati pun bisa dihidupkan. Al-Muhyi Al-Mumit. Nanti surah Al-Anbiya ayat 30 Allah mengingatkan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan dari air itulah kehidupan. Kita lihat semuanya ada air, kehidupan. Apalagi ke Curug besok, Masya Allah. Hari ini ya. Oh nanti siang ke Curug, ya Allah. Nikmati. Kita nggak ngatur air itu seperti itu, tapi Allah telah menyiapkan sehingga kita bisa menikmatinya dengan rasa yang sangat luar biasa Allah beri kepada kita. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang luar biasa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, Allah ciptakan banyak hal buat kita. Inilah yang hendaknya menjadi perenungan kita, bahwa di balik itu semua pasti banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Pantaslah, hendaklah kita harmonis dengan alam. Kita diperintahkan untuk harmonis dengan alam, menjaganya, tidak merusaknya, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Saya masih ingat dulu ada yang viral di zaman itu, ada video Laskar Jihad. Bang Ferry mungkin masih punya ada simpenannya. Laskar Jihad almarhum Ustaz Ja'far Umar Thalib ketika di Ambon. Ya. Ketika ini Laskar Jihad mau menghadapi musuh, mereka dikumpulkan dulu semuanya, kemudian mereka hatinya dikuatkan bahwa perjuangan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memang Islam mengajarkan tidak boleh menyakiti kaum wanita, tidak boleh menyakiti anak-anak, bahkan tidak boleh merusak tanam-tanaman. Tanam-tanaman aja nggak boleh dirusak. Ya, ini artinya apa? Betapa ini dalam situasi perang loh, kecuali memang darurat ya. Dalam situasi perang saja. Dalam situasi perang saja, yang namanya tumbuhan gak boleh dirusak. Berarti ada keharmonisan kita dengan alam. Bapak, saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, ya ini kita kalau bisa ngomong dan ngerti apa omongannya pohon pisang, kita harus banyak-banyak terima kasih sama pohon pisang. Pohon pisang ini, dia sebelum ditebang, sebelum diambil pisangnya kita manfaatkan. Dan manfaatnya banyak, bukan hanya pisangnya. Sebelum jadi buah, ada jantungnya kita ambil juga. Kita tumis ya, kita masak itu. Dan sekarang di Amerika sedang laku kedebong pisang. Ya, kedebong pisang yang sedikit kecil itu saja, itu sampai kemarin berapa dolar itu? $85. Kedebong pisang kecil cuman sepotong gini, bulat, itu kedebong, itu $85. Berarti berapa rupiah itu? Ayo yang biasa ngitung duit. Saya biasa nerima duit, bukan ngitung. $85. Kita di Indonesia gedebong dibuang-buang kan. Artinya apa? Manfaatnya banyak. Dan lihat, pisang sudah dia berbuah, ininya dimanfaatkan, kemudian ditebang karena dia cuma satu kali berbuah, kemudian dia dimatikan. Tapi lihat, sebelum dia mati, dia sudah meninggalkan tunasnya, sudah meninggalkan anaknya. Masya Allah. Inilah hendaklah kita muslim seperti itu. Manfaat itu tidak boleh hilang dari diri kita. Bagaimana kita, keluarga kita, dan selanjutnya. Indah sekali. Pohon pisang saja sudah mengajarkan. Itu baru pohon pisang. Pohon kelapa.
Coba lihat lagi kelapa, Masya Allah manfaatnya banyak. Sampai kue aja namanya akar kelapa. Tapi bukan akar yang itu. Kue aja namanya akar kelapa. Batangnya bisa jadi jembatan. Ya, daunnya bisa jadi buat kulit ketupat. Belum lagi segala macamnya manfaat. Jadi alam ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Kesimpulan, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurba au taqdi anhu dainan au taqrudu anhu ju'an. Kayaknya nggak perlu diterjemah ya. Lihat muka-mukanya udah kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan apa namanya? Ya, ikhwah, jadi Rasulullah SAW bersabda, hamba yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling manfaat. Ini perlu kita garis bawahi. Pertanyaannya nanti, apakah kita sudah bisa memberi manfaat untuk sekitar kita? Adakah manfaat untuk sesama manusia, sesama kita? Adakah manfaat kita untuk makhluk-makhluk Allah yang lain? Adakah kita benar-benar manfaat menebarkan kebaikan-kebaikan? Manfaat. Anfa'uhum linnas. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kau bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, inilah renungan tadi dari pohon pisang, renungan dari kelapa. Apakah kita bisa memberikan orang lain menjadi tersenyum, menjadi bahagia? Jangan menjadi benalu, jangan menjadi beban, jangan menyusahkan, tapi jadilah bagian orang-orang yang bisa menebar manfaat dan dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Boleh jadi pohon pisang ini ditebang, tapi sebelum dia mati, dia memberikan kesan, dia memberikan manfaat, bahkan dia sudah menyiapkan generasinya. Maka melalui Ngariung Kampung Sunnah Adzikra ini, insya Allah kita adalah orang-orang yang menebar manfaat sebanyak-banyaknya dan bisa memberikan kebahagiaan orang lain. Orang lain bahagia, insya Allah kita bahagia. Kita bahagia, orang lain juga bahagia. Baik, di akhir ini saya mohon doa, mudah-mudahan kita semua saling dikuatkan oleh Allah, saling mengingatkan, saling mendoakan, bisa banyak manfaat dalam hidup ini, dan insya Allah kita juga bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dan sebenarnya saya ingin sekali sampai malam, karena tadi disebut-sebut kepala kambing gitu. Tapi saya mohon maaf harus pamit. Insya Allah zuhur ini ketemu dengan tim Muslim United ya. Insya Allah Muslim United yang dari Jogja itu akan datang ke Adzikra, dan insya Allah kita menyiapkan program yang nanti akan digelar bersama, kolaborasi Muslim United dengan Adzikra United. Insya Allah ya, mudah-mudahan doakan ini menjadi awal kebangkitan kita ya, awal pergerakan kita, dan di pundak-pundak kita ini semua kewajiban melanjutkan perjuangan murabi. Dan insya Allah kita saling bantu, saling tolong. Udah, tidak usah kita bicara tentang aib, kita tidak bicara tentang masa lalu. Capek kita bicara hari ini dan hari yang akan datang. Nah, dimulai dari mana? Ya ini tafakur alamnya. Jadi kembali ke Adzikra harus mulai membawa semangat semuanya. Dan terimalah saya menjadi bagian dari Kampung Sunnah, terimalah saya bagian dari jamaah Ngariung ya, sebagai muridnya Kiai Ferry Nur. Ya, artinya apa? Kita bersama-sama menjaga dan membangun Adzikra, dan insya Allah sudah dimulai. Belum kita tanam, insya Allah buahnya sudah datang. Ya, dari mana? Insya Allah jaringan-jaringan kita di hati kita takliful qulub, dan kita nggak usahlah ada sudah suuzon yang jelek-jelek yang ada. Ayo bangun karena Allah telah menempatkan kita di Adzikra, Allah menempatkan kita di Kampung Sunnah.
ini bukan nama yang biasa. Kampung Sunnah berarti bagaimana kita menegakkan sunnah-sunnah di situ, dan kampung Sunnah ini menjadi tempat berjihad kita, menebar manfaat dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, saling mendoakan dan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan, dan juga satu lagi doakan, dari kemarin saya keliling-keliling ke Sukabumi kemana-mana karena ada amanah dari guru-guru kami untuk menyiapkan tempat, ya. Mudah-mudahan nanti selain Adzikra kita juga ada tempat ngeriung seperti ini, dan kami mengundang bila nanti sudah jadi, insya Allah tempatnya juga nggak lebih kalah dari ini, ya. Tempatnya tidak kurang indah dari ini, insya Allah sudah ada tempatnya. Nanti kami mengundang ikhwah semuanya ngariungnya di tempat yang sana. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.